Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumariah, NIM 2322017. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kedudukan anak usia dini dalam rentang perkembangan manusia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini, dosen pengampu Asih Puji Hastuti MA, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, tahun 2024. Usia dini merupakan periode kritis dalam perkembangan manusia, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial yang sangat pesat. Pemahaman tentang kedudukan anak usia dini ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memastikan perkembangan optimal bagi generasi muda. Definisi anak usia dini. Anak usia dini merujuk pada anak-anak yang berada dalam rentang usia 0 hingga 8 tahun. Definisi ini mencakup tahap-tahap perkembangan awal anak, mulai dari bayi baru lahir hingga masa prasekolah. Rentang usia ini sangat penting karena pada periode ini anak-anak mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sosial, emosional yang signifikan. Rujukan untuk definisi ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur pendidikan dan psikologi perkembangan, termasuk buku teks, jurnal akademis, serta pedoman praktis bagi pendidik dan orang tua. Beberapa poin penting dalam mendefinisikan anak usia dini. Pertama, rentang usia. Anak usia dini meliputi bayi baru lahir hingga sekitar usia 8 tahun. Rentang ini mencakup masa bayi, balita, dan prasekolah. 2. Pertumbuhan fisik. Pada periode ini, anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, termasuk pertumbuhan otak dan organ tubuh lainnya. 3. Perkembangan kognitif. Anak-anak usia dini mulai mengembangkan keterampilan kognitif dasar seperti pengamatan, pemecahan masalah sederhana, dan pemahaman bahasa. 4. Perkembangan sosial dan emosional. Masa ini juga penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Mereka mulai belajar tentang interaksi sosial, kontrol diri, dan mengatur emosi. 5. Pendidikan awal. Anak usia dini sering terlibat dalam program pendidikan awal seperti taman kanak-kanak atau prasekolah. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan perkembangan anak-anak pada rentang usia dini. 6. Pentingnya perawatan dan pendidikan yang berkualitas. Kualitas perawatan dan pendidikan pada masa ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Lingkungan yang mendukung, stimulasi yang tepat, dan hubungan yang positif dengan caregiver dan guru penting untuk perkembangan yang sehat. Tahap-tahap perkembangan manusia. Pertama, bayi 0 sampai 2 tahun. Periode ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat, dari bayi yang bergantung sepenuhnya pada orang dewasa menjadi anak yang mulai belajar berjalan dan berbicara. Bayi mengalami perkembangan kognitif awal seperti mengenali wajah orang tua dan memahami objek di sekitarnya. Perkembangan emosional dimulai, termasuk pembentukan ikatan dengan orang tua dan ekspresi emosi seperti senang, sedih, dan marah. 2. Balita, usia dari 2 sampai 6 tahun. Periode ini disebut sebagai masa prasekolah. Pertumbuhan fisik tetap terjadi meskipun tidak secepat pada masa bayi. Keterampilan motorik halus dan kasar berkembang, memungkinkan balita untuk melakukan aktivitas seperti menggambar, memotong, dan bermain olahraga sederhana. Kemampuan bahasa berkembang dengan pesat, dengan balita mulai mengucapkan kata-kata dan kalimat yang lebih kompleks. Mulai terbentuknya konsep diri dan interaksi yang lebih kompleks dengan teman sebaya. Ketiga, anak prasekolah 6-12 tahun.
Periode ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang stabil. Meskipun masih terjadi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang signifikan. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan sosial menjadi lebih penting dengan anak-anak mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya dan belajar aturan sosial. Konsep diri terus berkembang, termasuk pemahaman tentang kemampuan dan minat mereka sendiri. 4. Remaja. Usia 12-8 tahun. Periode ini ditandai dengan perubahan fisik yang dramatis, termasuk pubertas dan pertumbuhan sekunder. Kemampuan kognitif berkembang lebih lanjut, dengan remaja mampu melakukan pemikiran abstrak dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tim mereka. Identitas diri menjadi fokus utama, dengan remaja mencari jati diri dan mengembangkan nilai-nilai dan kepercayaan mereka sendiri. Hubungan sosial menjadi lebih kompleks, dengan pergeseran dari hubungan keluarga menjadi hubungan sebaya yang lebih penting. Keenam, dewasa tengah, usia antara 40-65 tahun. Periode ini sering kali ditandai dengan perubahan fisik yang berkaitan dengan penuaan, tetapi juga perkembangan yang stabil dalam karir dan kehidupan pribadi. Fokus dapat beralih dari pencapaian pribadi ke pengabdian kepada keluarga dan masyarakat. Perubahan dalam peran sosial termasuk menjadi orang tua atau merawat orang tua yang lanjut usia dan menjadi penting. Ketujuh, dewasa akhir, usia antara 65 tahun ke atas. Periode ini ditandai dengan penurunan fisik yang lebih signifikan dan refleksi tentang makna hidup dan akhirat. Fokus sering kali adalah pada meninggalkan warisan dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan pertimbangan tentang perawatan kesehatan dan kehidupan akhir. Setiap tahap perkembangan memiliki tantangan dan pencapaian uniknya sendiri, dan pengalaman individu dalam setiap tahap ini akan bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti lingkungan, budaya, dan faktor-faktor personal. Karakteristik perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan fisik. Anak usia dini mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan, termasuk pertumbuhan otak, organ tubuh, dan sistem saraf. Mereka juga mencapai tonggak-tonggak penting seperti belajar duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Perkembangan bahasa dan komunikasi. Anak usia dini mulai mengembangkan keterampilan bahasa mereka dengan cepat. Mereka belajar untuk mengucapkan kata-kata pertama mereka, memahami instruksi sederhana, dan membangun kosakata mereka secara bertahap. 3. Kemampuan kognitif awal. Perkembangan kognitif anak usia dini meliputi kemampuan untuk mengamati, mengingat, dan memecahkan masalah sederhana, memahami hubungan sebab akibat dasar. Mereka mulai mengenal bentuk, warna, dan angka, serta memahami konsep sederhana seperti ukuran dan jarak. 4. Sosialisasi dan interaksi sosial. Anak usia dini mulai belajar tentang interaksi sosial dan norma-norma sosial. Mereka mengembangkan keterampilan sosial dasar seperti berbagi, bermain bersama, dan berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang dewasa. 5. Perkembangan emosional dan kemandirian. Anak usia dini mulai mengenal dan mengungkapkan emosi seperti sukacita, kesedihan, marah, dan kecemasan. Mereka juga mulai memperlihatkan tanda-tanda kemandirian seperti mencoba melakukan tugas-tugas sederhana sendiri. 6. Keterampilan motorik halus dan kasar. Anak usia dini mengembangkan keterampilan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan memegang pensil, dan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan memanjat. Ini membantu mereka dalam menjelajahi dunia fisik di sekitar mereka dan mengeksplorasi minat dan bakat mereka. 7. Kreativitas dan imajinasi. Anak usia dini memiliki imajinasi yang kaya dan sering kali mengekspresikan kreativitas mereka melalui permainan, seni, dan peran-peran imajinatif. Ini penting untuk mengembangkan kognitif dan sosial mereka. Pentingnya masa anak usia dini. 1. Masa emas. Usia ini adalah masa emas perkembangan yang sangat penting sebagai fondasi bagi perkembangan selanjutnya. 2. Stimulasi optimal. Anak usia dini membutuhkan stimulasi optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. 3. Investasi jangka panjang. Investasi dalam pendidikan dan pengasuhan anak usia dini
memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Peran keluarga dalam perkembangan anak usia dini. Pertama, kasih sayang. Keluarga memberikan kasih sayang dan kelekatan emosional yang kuat. 2. Stimulasi. Keluarga menyediakan stimulasi belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 3. Nutrisi. Keluarga memastikan anak memperoleh nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan. Peran pendidikan dalam perkembangan anak usia dini. 1. Stimulasi perkembangan. Pendidikan anak usia dini memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 2. Belajar melalui bermain. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan interaktif. 3. Persiapan sekolah. Pendidikan anak usia dini mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang sekolah selanjutnya. Kesimpulan, usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan manusia. Peran keluarga dan pendidikan sangat krusial dalam memastikan perkembangan optimal bagi anak-anak. Investasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak usia dini memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat.